Ibu, kau rela tak makan demi anakmu yang kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritanya malam-malam inget orang tua. Jadi beberapa waktu yang lalu beberapa kali menciptakan lagu isinya tentang cinta sama pacar gitu. Nah, dari sini udah lagi merasakan kerinduan ke orang tua. Jadi pengen mempersembahkan lagu ciptaannya sendiri dengan tujuan menyampaikan apa yang ada di dalam hati untuk orang tua. Biar nggak buat pacar aja, tapi orang tua juga harus dirindukan. Ya, ini udah jadi. Ini udah masih acak adul ya. Ini masih coret-coretan semua. Nanti tak lanjutin, beberapa kali salah, beberapa kali bener, juga pakai petikan biar lebih romantis. Jadi ku persembahkan buat bapak mamaku. Beberapa kata yang paling ternyuh ya, yang paling menyedihkan itu kata-kata, ibuku, kau rela tak makan demi anakmu yang kelaparan. Jadi ini menceritakan hal lucu. Jadi bapak mamaku itu termasuk orang yang gak tegaan kepada anak-anaknya. Waktu itu bukan karena orang tua gak bisa kasih makan, bukan. Tetapi karena memang waktu itu sudah malam, kebetulan makanan sudah habis gitu. Mama mau masak juga nanggung kan gitu. Lauknya ada, tapi nasinya yang habis. Kalau mau masak nanggung, mending besok pagi gitu. Jadi waktu itu keempat anaknya bapak mamaku disuruh makan semua. Karena masih ada sisa sedikit, kita sisakan untuk mama, karena bapak kan udah makan. Pertama kali kan bapak dulu makan, habis itu anak-anak. Habis kita makan, udah makan terus, karena mungkin posisinya aku sama masku juga lagi lapar banget kan. Aku bilang, "Mah, ini nasi udah ada yang mau makan gak? Mama udah makan apa belum?" Terus mama bilang, udah, aku udah makan, udah kamu makan aja." Akhirnya nasi itu dengan lauk-lauknya dimakan berdua sama aku sama masku. Suatu ketika lewat jam 9 malam, ya lewat jam 9 malam kita udah mulai tidur anak-anak nih. Aku, Mas sama Mbak udah tidur. Suatu ketika hal yang bikin aku pengen nangis kalau inget itu, malam-malam sekitar jam 9 malam, aku waktu masih ini sama Mas, waktu masih bareng sama Mas ya, waktu Mas belum nikah, mbakku juga belum ada nikah. Jadi kita tahu di dapur itu ada suara bisik, ada suara orang yang benerin piring. Terus kemudian di dekat meja makan itu ada orang. Habis itu aku tuh sama Mbak ngeliat, ternyata itu mama. Ternyata mama lagi makan sisa makanan dari anak-anaknya. Ternyata mama itu kelaparan dan mama itu ternyata belum makan. Tapi kenapa mama bilang ke aku sama ke saudara-saudaraku, udah makan aja. Ternyata
Itulah namanya orang tua. Mama bilang, itulah namanya orang tua, nak. Aku rela gak makan, yang penting anak-anakku kenyang. Makanya aku bilang, aku udah makan, biar anak-anakku yang makan. Mungkin karena mama gak tahan, karena memang saking laparnya, akhirnya malam-malam diam-diam mama ke belakang dan makan sisa makanan dari aku dan mas serta mbakku. Dari situ membuatku benar-benar ternyuh, merasakan beruntungnya punya orang tua yang luar biasa. Kemudian dengan kata-kata ayahku terhebat, karena aku merasa tidak ada ayah yang lebih hebat daripada orang tuaku. Karena apa? Dari posisi keras didikan bapakku nih, ada sesuatu yang membuatku sekarang merasa bersyukur punya orang tua seperti beliau. Karena apa? Karena dulu bapak itu sedikit senyum ketika mendidik anak-anaknya. Bahkan dulu mbak sampai berpikir, sampai sambil meluk aku sambil bilang, aku sebenarnya nih anak kandungnya bapak apa bukan sih? Kok bapak kok keras banget sama aku? Tapi di balik itu semua terjawab, bapak itu keras itu bukan karena kita bukan anak kandungnya, tetapi itu adalah cara didikan orang tua supaya begitu dia anak-anaknya beranjak dewasa, anaknya bisa survive. Anaknya bisa survive supaya lebih mandiri. Cuman memang baru sadar ini ketika sudah beranjak dewasa. Ketika udah beranjak dewasa kita mengetahui, oh iya memang bapakku nih luar biasa nih, begitu keras mendidik anak-anaknya. Misalnya seperti aku dulu, yang lain teman-teman dikasih uang saku banyak, aku dikasih uang saku yang di bawah mereka. Bahkan aku pernah di Taruna Pelayaran tingkat 2 semester 2, aku di Akademi Pelayaran semester 2 di Jogja. Aku pernah pada saat itu uang habis. Itu salahku sendiri sih, karena udah dikasih jatah mingguan, udah dikasih jatahnya mepet, kok masih aja belanja alat-alat Vespa waktu itu. Tapi ya itu cukup membuatku harusnya lebih dewasa dan semakin bisa lebih dewasa. Jadi pada saat itu hari-hari terakhir uangku habis menjelang belum ditransfer lagi ya sama orang tua. Uang udah habis, udah mepet sekali uang. Aku pulang dari kampus itu bensin udah habis dan aku harus dorong jauh. Posisinya waktu itu habis dari Lanal Jogja di Amplas sampai dibawa ke Jalan Bantu, kurang lebih sekitar lumayan lah buat jalan kaki dorong Vespa karena bensin habis gitu. Beberapa hari terakhir sempat aku makan, masih ada nasi, telur 1 digoreng terus dibagi 3, dimakan untuk pagi, siang, sama malam. Dan makan telurnya bukan nasi banyak sekali dikasih telur semua, enggak. Telur 1 dibagi 3 kan dikit tuh. Nah dari situ aku makan ya seadanya. Telur yang sedikit itu tak jilatin ke lidah supaya kerasa telurnya. Habis itu nasi
nasi putih nasi putih masuk ke mulut, jadi merasa tiap 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 gigitan ada telurnya. Dan hari terakhirnya uang sudah mepet sekali, udah nggak ada. Beras juga udah habis waktu itu. Beras waktu itu ada tapi tak jual karena buat survive. Karena memang udah benar-benar nggak ada waktu itu. Sambil nunggu kiriman dari orang tua. Dan waktu itu terakhir yang bisa aku makan itu adalah hari terakhir sebelum ditransfer orang tua. Terakhir yang bisa aku makan itu rumput di depan kos, di depan asrama ya. Rumput di depan asrama tak cabutin, terus tak rebus, tak kasih garam. Dan itu luar biasa, nikmat sekali karena memang hanya ada itu dan harus makan itu. Jadi setiap satu hari itu aku hanya makan rebusan rumput dikasih garam dan air. Itu alhamdulillah kemudian ditransfer. Itu sesuatu yang luar biasa karena memang orang tua mendidik dengan cara yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah dengan rasa kekuranganku pada saat itu, akhirnya aku berpikir bagaimana caranya aku bisa mendapatkan uang. Sebisa mungkin paling tidak mengurangi biar rasa ngerepotin ke orang tua itu berkurang. Masih tetap namanya anak, belum kerja, masih kuliah, pasti minta uang ke orang tua, tetapi paling tidak mengurangi lah, ada uang tambahan dari usaha. Gimana caranya aku cari uang, dari mulai aku melakukan apapun yang penting halal. Aku daftar cari-cari cuci piring di warung-warung ya, seperti itu. Terus kemudian akhirnya mulai jualan Vespa. Alhamdulillah rezeki dari situ, alhamdulillah bisa jualan Vespa, alhamdulillah lancar. Makanya dari situ ayahku terhebat, karena memang siang malamnya bapakku ya untuk anak-anaknya, mamaku juga untuk anak-anaknya. Oke, ini berikut ada lagu buat bapak mamaku, bukti bahwa rasa cintaku kepada bapak mamaku luar biasa. Mohon maaf selama ini anakmu ini masih belum bisa membahagiakanmu 100%, tapi secara perlahan anakmu ini insya Allah akan memberikan kebahagiaan untuk bapak mamaku. Ini lagu pertama kali dan baru hanya sekitar lagu 2 menit aja. Pasti nanti ada tambahannya karena ini ku kenang, buat kenang-kenangan. Ini lagu keduaku, yang ini sebenarnya lagu keempatku ya, cuman aku anggap ini lagu keduaku karena lagu pertama aku rekam dan udah ada ini ya, udah tinggal nunggu pendaftaran hak cipta. Lagu kedua dan ketiga memang belum dibuat, belum divideokan atau belum di hak ciptakan. Dan lagu keempat ini kemungkinan yang akan dibuat lebih lanjut dulu, mudah-mudahan bisa buat orang tuaku bahagia. Oke, terima kasih. Nanti lagu ini mungkin ada banyak yang agak-agak kurang bagus, nanti pasti ada perbaikan untuk yang beberapa.
Laguku ku persembahkan untukmu, cinta yang tak pernah ternoda. Letih dan dahaga tak jadi rintanganmu. Selalu kau lakukan demi aku. Ibu, kau rela tak makan demi anakmu yang kelaparan. Ibu tak pernah lelah, kau selalu membahagiakanku. Ayah, kau terhebat. Siang malam kau berkeringat hanya untukku, demi aku. Semua hanya demi aku. Laguku persembahkan